بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفرنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: ومع هذا لما ألقي السحرة سحرهم أوجس موسى في نفسه خيفة، إذ لم يأمن مكر الله والتبس الأمر عليه حتى جدد عليه الأمن وقال تعالى: لا تخف إنك أنت الأعلى. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau kembali menjelaskan, dan bersama ini manakala ahli-ahli tukang sihir mereka melemparkan akan sihirnya, Aujasa Musa bin nafsihi khifah, maka Nabi Musa terkejut, terperanjat di dalam hatinya ketakutan. Idh lam ya'man makrallah, karena Nabi Musa tiada merasa aman dari murka Allah. Karena Nabi Musa tiada merasa aman daripada tipu daya Allah. Wa tabasal amru alaih, dan telah samar perkara ini terhadap Nabi Musa. Hatta jaddada alaihil amna, sehingga Allah memperbaharui rasa aman di dalam hati Nabi Musa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam Al-Quran: la takhaf innaka antal a'la. Janganlah engkau takutan wahai Nabi Musa, bahwasanya engkau lebih hebat, lebih unggul, lebih manang. Di sini Al-Imam Ghazali Sidin menjelaskan kisah daripada tukang-tukang sihir Fir'aun. Ketika tukang-tukang sihir Fir'aun itu mereka melemparkan tali-tali. Ketika tali itu dilempar, maka tali itu berubah menjadi ular. Ribuan ular. Ularnya halus-halus. Tali dilempar, lalu talinya berubah menjadi ular. Nah, ini hebatnya tukang-tukang sihir di zaman Fir'aun itu. Ketika ular itu berjalan, lalu Nabi Musa ini takutan sedikit, terperanjat, takjub. Lalu timbul di hati Nabi Musa ini rasa takutan. Kenapa jadi takutan? Karena sidin melihat tali dilempar berubah menjadi ular. Langsung takjub sidin. Idh lam ya'man makrallah, karena beliau tiada merasa aman dari murka Allah. Karena sidin kadang merasa aman daripada tipu daya Allah. Sebab Nabi Musa ini memandang itu adalah perbuatan Allah. Ketika tali dilempar berubah menjadi ular, Nabi Musa takutannya lawan Allah. Kenapa jadi takutan dengan Allah? Takutan kalau itu adalah Tuhan salik, Tuhan menipu daya. Lalu sini takutan, bukan takutannya itu dengan ular, tapi takutan kalau ular itu merupakan murka daripada Allah. Jangan-jangan Tuhan disarik lawan aku, Yesidin. Jangan-jangan Tuhan ini menipu daya lawan aku.
Kenapa? Karena tali dilempar berubah menjadi ular. Nah, sehingga perkara masalah itu samar di dalam hati si jin. Nah, kayak kita juga ada rasa takutan. Kita garing misalnya, takutan kalau mati. Garing 3 hari sudah kada makan. Cuma makan wadai, makan aja, makan nasi kada mau. Takutan. Kalau di dalam garing ini kita kada sabar. Jangan-jangan pada garing ini terdapat tipu daya Allah. Di mana tipu daya Allah kita kada sabar. Orang yang beriman ketika dia itu garing ada rasa takut di hati. Kalau garing ini bisa Tuhan sarik. Jangan-jangan Tuhan mendatangkan bala musibah ini, jangan-jangan Tuhan murka. Jangan-jangan aku ini dilaknat oleh Allah. Jangan-jangan pahamanku ini rusak gara-gara aku ini disariki oleh Allah. Ada timbul rasa takut. Nah, itu orang yang beriman seperti itu. Lalu ada rasa khawatir di hati. Lalu hakun minta ampun lawan Allah karena takutan kalau itu tipu daya daripada Allah. Orang yang bagus pulang ke rumahan, rezekinya lancar, ada di hatinya takutan. Jangan-jangan ini tipu daya Allah. Jangan-jangan Tuhan ini mau uji lawan aku. Nah, itu orang yang beriman seperti itu. Diberi oleh Allah Ta'ala kekayaan, dia takutan. Takutan dengan siapa? Dengan Allah. Jangan-jangan Allah ini murka. Jangan-jangan ini ujian daripada Allah. Didatangkan Tuhan bala, timbul dia rasa takut di hati karena memandang bala itu Allah yang mendatangkan. Takutan kalau kada sabar. Diberi Tuhan penyakit, misalnya penyakit kencing manis kah, kolesterol kah, asam urat kah, takutan di hati. Kalau ini murka Allah, kalau musibah yang datang ini hati kada sabar, lalu takutan. Nah, seperti itulah hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka selalu di dalam hati itu ada rasa takut. Sebagaimana Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir, tali dilempar berubah menjadi ular, sidin memandang. Ini adalah perbuatan Allah. Jangan-jangan Tuhan disarik. Jangan-jangan Tuhan itu murka. Lalu sidin takutan. Hatta jaddada alaihil amna, sehingga Allah memperbaharui rasa aman atas hati Nabi Musa. Lalu Nabi Musa yang takutan tadi diandaki Tuhan rasa aman. Lalu sidin ambil takutan. Ambil takutan sidin. Kenapa? Karena diandaki Tuhan rasa keamanan di dalam hati. Lalu Allah berfirman, ujar Tuhan, la takhaf innaka antal a'la. Janganlah engkau takutan wahai Nabi Musa, engkau itu lebih hebat, lebih unggul. Ikam jangan takutan wahai Nabi Musa ya Tuhan, karena ikam lebih hebat daripada tukang-tukang sihir itu. Nah, sekarang ya Tuhan lempar tongkat ikam. Dilemparnya oleh Nabi Musa tongkat. Lalu tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, nambalanya nang kaya batang niur. Seikumnya ularnya cuma benar nang kaya batang niur, panjangnya nang kaya batang niur. Ada tukang-tukang sihir tadi tali dilempar jadi ular juga, cuma ularnya nang kaya bilas sesapu. Halus-halus, ribuan ularnya, cuma halus-halus. Bekalahi dimakaninya ular nang halus-halus tadi, kulit ular nang ganal, nang tongkat Nabi Musa jadi ular tadi, habis dimakaninya. Seberataan ular-ular tukang sihir tadi. Nah, sehingga guguran tukang sihir tadi beriman lawan Nabi Musa.
masuk Islam. Lalu Fir'aun sari, ujar Fir'aun, kenapa bukan ikam berataan ini beriman lawan Nabi Musa dan beriman lawan Allah tanpa seizin aku? Lalu si Fir'aun ini memerintahkan supaya memotong tangan-tangan tukang sihir yang beriman tadi. Jadi ujar Fir'aun, ayo siapa yang beriman pakai tangan, siapa yang berkafir selamat. Lalu tukang-tukang sihir tadi karena sudah keyakinannya kuat melihat mukjizat Nabi Musa ungkap menjadi ular yang besar, mereka kada buyah keimanan sehingga tangan-tangan mereka dipotong. Tangan kanan dipotong dulu, batu pulang betis kanan, tangan kiri betis kiri habis dipotong sampai bulu dipotong, sehingga tukang-tukang sihir berataan mati karena beriman dengan Nabi Musa melihat mukjizat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini yang kita ambil pelajaran di sini tidak lain adalah apabila kita mendapat musibah timbul di hati takutan. Kalau musibah ini murka daripada Allah, lalu aku mencari kesalahan. Mungkin aku ini ada sembahyang yang tertinggal, mungkin aku ini puasa ada tertinggal hutang lawan Allah, mungkin aku ini ada hutang lawan Allah. Jadi aku ini pina sulit duit, pina ngalih duit. Nah, itu bagus orang beriman kayak itu. Walaupun memang misalnya sembahyang kada tertinggal, puasa kada tertinggal, cuma tetap merasa seorang ini orang yang kada baik. Nah, itu merupakan orang yang beriman yang sangat bagus di sisi Allah. Mencari kesalahan seorang. Kenapa jadi musibah ini datang lawan diriku, penyakit datangan? Mungkin ulun yang salah ya Allah. Mungkin ulun beribadah kurang baik lawan pian. Lalu timbul di hati, mungkin pian takut, mungkin pian misalnya lawan ulun. Maka oleh sebab itu ya Allah ampuni ulun. Nah, jadi mau minta ampun lawan Allah apabila merasa seorang yang salah. Kita merasa kadang merasa salah, ya maka dah apa? Kita minta ampun lawan Allah. Nah, sebaliknya apabila kita pun mendapat nikmat, duit lancar, sarabanya lancar urusan, timbul juga di hati takutan. Jangan-jangan ini cobaan daripada Allah. Takutan benar kalau dicoba Tuhan kada sabar. Nah, seperti itulah keadaan orang yang beriman yang dicintai oleh Allah. Mereka selalu di hati mereka itu takut, ada rasa takutan. Nah, lain orang-orang yang imannya lemah, mereka itu kada takutan sama sekali. Sehingga sembahyang pun ditinggalkannya kada takutan, sehingga puasa ditinggalkannya kada takutan juga. Nah, itu orang-orang yang lemah keimanannya. Walamma dha'afat syaukatul muslimin yaum badrin, dan manakala telah lemah kekuatan orang-orang Islam pada peperangan Badar. Ketika perang Badar, kekuatan orang Islam ini menjadi lemah sehingga banyak umat Islam ini nang terluka, banyak nang mati di ketika perang Badar itu. Sehingga Rasulullah bersabda, ujar Nabi, Allahumma in tahlik hadhil isabata lam yabqa ala wajhil ardi ahadun ya'buduka. Ya Allah, jikalau engkau binasakan pasukan kami ini, jikalau engkau binasakan akan kami bertahan, maka tiada tersisa di atas bumi seorang pun yang menyembah engkau, wahai Allah. Ya Allah, seandainya hari ini kami kalah, kami matian bertahan, kada ada lagi yang menyembah dia. Kata-kata ini kan pinanya kayak orang kalah. Pinanya, ya Allah, kami matian hari ini, kada ada lagi yang menyembah dia. Ujar Nabi kita. Kenapa jadi sini berucap kayak seperti itu? Karena ada rasa takutan di hati. Takutan lawan siapa?
Allah yang memperbuat semuanya itu. Jadi takutannya lawan Allah, bukan lawan makhluk. Pasukan banyak yang terluka, inya memandang Nabi kita itu Allah yang memperbuat itu. Ya Allah mempian perbuat ke ini, ya Allah mempian memperbuat seperti itu. Banyak orang-orang Islam yang mati, habis matian kada lagi namanya berpian. Karena sidin memandang itu adalah perbuatan Allah, lalu timbul di dalam hati rasa takut. Nah, kayak kita juga misalnya membangun masjid misalnya, ada di hati rasa takut tak? Kalau duitnya kadede, kalau kadede nama nyumbang, karena memandang perbuatan Allah. Bisa Allah kada lagi menggeritikakan di hati orang untuk menyumbang, ambihan orang menyumbang. Bisa enggak ada kalau lagi pembangunan masjid. Nah, takutannya dengan Allah. Nah, sebagaimana Nabi kita ini Sidin melihat pasukan Sidin pina lemah, banyak yang terluka, Sidin memandang itu perbuatan Allah. Allah nang melukai, cakap bahasa kitanya hakikatnya. Allah nang membunuh orang-orang Islam secara hakikatnya. Lalu Sidin karena memandang itu lalu timbul di hati takutan Sidin. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu da'anka munasyadataka rabbik fa innahu wafin laka bima wa'adaka. Ujar Abu Bakar, tinggalkanlah akan pertolongan Tuhan engkau kepada engkau, bahwasanya Allah menyempurnakan bagi engkau bagi sesuatu yang Allah janjikan kepada engkau. Nah, ini perkataan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini lain hatinya dengan hati Rasulullah. Kalau hati Rasulullah, Sidin memandang itu perbuatan Allah, timbul di hati takutan. Ada Abu Bakar, Sidin menunggu-nunggu janji Allah. Cakap bahasa kitanya, wahai Rasulullah, pian jangan takutan. Kenapa jangan takutan? Janji Allah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, jadi Abu Bakar ini berpegang kuat dengan janji Allah. Lamunnya menang, pasti menang janji Allah. Apabila kalah, ya kalah. Jadi Abu Bakar ini berisi keyakinan bahwasanya janji Allah Ta'ala itu pasti terjadi. Nah, ini makam berpegang kepada janji Allah. Lain Nabi kita Sidin berpegang kepada perbuatan Allah, lalu timbul di dalam hati rasa takut. Fakana maqamu sadiqi maqam as-siqata biwa'dillah, dan adalah pada saat itu kedudukan makam Abu Bakar adalah kedudukan kepercayaan dengan janji Allah. Sidin percaya benar janji Tuhan. Apabila Tuhan memperbuat ini pasti terjadi. Apabila Tuhan memperbuat itu pasti terjadi. Nah, itu pandangan hati daripada Abu Bakar Siddiq. Cakapnya bahasa kita misalnya kita berisi anak misalnya. Lalu nang berisi anak ininya percaya benar janji Tuhan. Seumpama kaina isuk anaknya garing, ya sudah. Berarti itulah sudah keputusan Allah, janji Allah. Dan inya kadang merasa takutan dan kadang merasa sedih karena itu sudah janji Allah. Kaina pulang seumpama terjadi sesudah itu anaknya meninggal dunia, lalu itulah janji Allah. Kada takutan, kada sedih karena memandang janji Allah itu pasti terjadi. Kada khawatir disingkir-singkirakan. Misalnya anaknya sugih lalu bangkrut, biasa karena memandang itu adalah janji Allah. Itu adalah pandangan hati Abu Bakar karena Sidin percaya benar janji Allah Ta'ala itu pasti terjadi. Wa kana maqam Rasulillah maqamal khawfi min makrillah, dan adalah kedudukan Rasulullah adalah kedudukan makam takut daripada murka Allah, daripada tipu daya Allah. Nah, lain lawan Nabi kita Sidin makam takut karena Sidin memandang itu adalah perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah ini nang jadi kalah ini pasukan, kalau Tuhan tu saring
Kenapa jadi kalah? Tuhan kalau sare, kalau Tuhan ini murka, kalau ini merupakan tipu daya Allah, lalu timbul di hati Nabi kita ini takutan dengan Allah, takutan kalau Tuhan itu sare. Jangan-jangan Yazid kalah ini, pasukan banyak yang terluka ini Tuhan murka. Nah itu di dalam hatinya Rasulullah seperti itu. Wa huwa atamu, dan dia itu adalah lebih sempurna. Jadi makamnya Rasulullah itu lebih tinggi daripada makam Sayyidina Abu Bakar. Li'annahu la yasduru illa an kamalil ma'rifah bi asrillah, karena bahwasanya itu tiada timbul melainkan dari kesempurnaan ma'rifah, mengetahui dengan rahasia-rahasia Allah. Orang yang takutan dengan Allah itu kada akan timbul melainkan orang itu sempurna pengenalannya dengan Allah, selalu memandang perbuatan Allah, selalu ingat dengan Allah, dan dia mengetahui dengan rahasia-rahasia Allah. Nah, tentang rahasia Allah tahu. Makanya oleh sebab itu makam takut ini lebih sempurna, karena tidak akan sampai kepada makam takut ini melainkan sempurna ma'rifahnya kepada Allah dan mengetahui dengan rahasia-rahasia Allah. Misalnya rahasia Allah berencana misalnya tahun 2030 terjadi banjir besar. Nah, itu orang yang hebat tadi, orang yang ma'rifah diberitahu oleh Allah tentang rahasia Allah Ta'ala itu. Orang-orang kadang tahunya, Sidin tahu. Jadi ujar Sidin kaina 2030 terjadi banjir besar misalnya. Kenapa jadi tahu? Karena diberitahu oleh Allah. Jadi tahu tentang rahasia Allah, tentang rencana yang akan dirancanakan Allah. Nah itu hanya orang-orang yang sempurna ma'rifah kepada Allah, orang-orang yang berada di makam khauf, takut daripada perbuatan Allah. Wa khafaya af'alihi wa ma'ani sifatihi, dan kesembunyian perbuatannya dan arti sifat-sifatnya. Allati yukhbaru an ba'di ma yasduru anha bil makri, yang diibaratkan dari sebagian yang timbul daripadanya itu murka, daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi secara ringkas ujar Imam Ghazali, hendaklah kita ini selalu di dalam hati kita ini jangan sampai hilang rasa takut itu. Apabila terjadi sesuatu perbuatan apapun yang terjadi, timbul di hati kita takutan, apalagi itu menimpa pada diri kita. Apapun yang menimpa pada diri kita sangat bagus di dalam hati itu timbul rasa takut, sehingga memeriksa akan diri kita sendiri, diperiksa apakah ini adalah cobaan Allah, apakah ini adalah murka Allah, mungkin ini adalah kesalahanku sendiri. Nah, jadi Allah sangat suka dan sangat ketujuh dengan seorang hamba yang menyalahkan dirinya sendiri, dan Allah sangat murka orang yang ketujuh memprotes terhadap Allah. Nah, Allah sangat ketujuh itu. Hari hujan lalu memprotes hujan pula, hari panas lalu memprotes panas pula, hidung salisma memprotes pulang, salisma pulang. Nah, Allah itu ketujuh orang yang ketujuh memprotes. Allah sangat ketujuh datang musibah, ya Allah, ini bisa merupakan, ini bisa kesalahan ulun. Mungkin ulun banyak lalai lawan pian. Tuhan ketujuh benar dengan hamba yang menyalahkan dirinya sendiri. Nah, orang yang ketujuh menyalahkan dirinya lalu menyadarkan akan dirinya, nah itulah orang yang tinggi pangkatnya di sisi Allah. Dan orang yang ketujuh memprotes
apa yang diperbuat oleh Allah, maka sangat rendah derajatnya di sisi Allah. Ketujuh memprotes, memprotes. Sama kayak kita nilai di dunia ini, mana ada manusia ketujuh memprotes terus. Kurang banyak kata ketujuh. Sidin tujuh ketujuh benar memprotes. Sidin tu mana ada sidin tu bah nangis aja, pasti diprotes sidin. Pasti sudah belain pendapat lawan sidin. Nah itu manusia, apalagi Allah. Mudah-mudahan kita berataan selalu dan selalu diandaki oleh Allah Ta'ala rasa takut dan bisa menyadari tentang kesalahan diri kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik